Welcome to my channel. Don't forget to like, share and comment. Kenapa gerakan tanggal 30 September Partai Komunis Indonesia gagal dalam waktu singkat? Video ini dibuat berdasarkan artikel yang dimuat di merdeka.com. Gerakan tanggal 30 September merupakan peristiwa kelam yang mengingatkan kepada kekejaman yang dilakukan PKI kepada 6 Jenderal TNI Angkatan Darat dan 1 perwira TNI Angkatan Darat. Mereka tewas dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur lubang buaya. Namun, dalam waktu singkat gerakan ini bisa ditumpas. Pasukan Maijen Soeharto waktu itu yang terdiri dari Kostrad dan RPKAD berhasil mencerai-beraikan kekuatan militer yang dipimpin Letkol Untung. Hanya dalam waktu 24 jam, Maijen Soeharto memutarbalikkan situasi. Letkol Untung membagi 3 pasukan saat gerakan tanggal 30 September. Hal ini karena pasukan yang datang tidak sesuai harapan. Pasukan Pasopati yang terdiri dari Cakrabirawa dan Brigif bertugas menculik para jenderal. Bima Sakti yang terdiri dari Yon 454 dan Yon 530 bertugas mengawal kawasan Monas dan merebut RRI serta Telkom. Lalu pasukan Gatot Kaca yang terdiri dari pasukan pertahanan Pangkalan dan sukarelawan yang menjaga lubang buaya. Kekalahan Untung dan kawan-kawan terjadi karena buruknya perencanaan. Saat Presiden Soekarno memerintahkan Brigjen Suparjo, wakil Letkol Untung untuk menghentikan kegiatan, Suparjo dan pimpinan lain setuju. Mereka bingung karena tidak punya rencana B. Tidak jelas pula siapa yang memegang komando. Brigjen Suparjo dan Kolonel Latif yang pangkatnya lebih tinggi justru menjadi wakil Untung. Belum lagi pengaruh Syam dan Pono, 2 orang dari Biro Khusus PKI. Rencana operasinya ternyata tidak jelas. Terlalu dangkal. Titik berat hanya pada pengambilan 7 jenderal saja. Bagaimana kemudian bila berhasil tidak jelas? Kalau gagal juga tidak jelas. Tulis Suparjo, seperti dikutip John Rusa dalam bukunya Dalih Pembunuhan Massal Gerakan tanggal 30 September dan Kudeta Soeharto. Satu kesalahan fatal lain adalah soal logistik. Letkol Untung kehilangan banyak pasukannya gara-gara nasi bungkus. Pasukan Bima Sakti yang terdiri dari pasukan Yon 530 dan Yon 454 berjaga sehari penuh di lapangan Monas. Tapi tak ada yang mencukupi kebutuhan mereka. Tanggal 1 Oktober tahun 1965 dari pagi hingga petang, pasukan itu tak diberi makan. Maka ketika Maijen Soeharto mengutus utusannya untuk membujuk pasukan Yon 530 agar kembali ke Kostrad, tawaran itu dipenuhi. Masuk berita lagi bahwa pasukan Yon Jateng dan Yon Jatim tidak mendapat makanan.
Kemudian menyusul berita Yon Jatim meminta makanan ke Kostrad. Penjagaan ditinggalkan begitu saja. Semua kemacetan gerakan pasukan disebabkan diantaranya tidak ada makanan. Mereka tidak makan semenjak pagi, siang dan malam. Hal ini baru diketahui pada malam hari. Ketika ada gagasan untuk dikerahkan menyerang ke dalam kota, kata Suparjo. Tapi terlambat, pasukan Yon 530 sudah bergabung dengan Kostrad dan pasukan Yon 454 sudah berada di sekitar Halim. Tidak mungkin lagi memerintahkan mereka untuk menyerang. Sempat tersiar kabar bahwa pasukan G30S berkekuatan lengkap. 1 batalion Cakrabirawa, 1 batalion Brigif 1 Kodam Jaya, 1 batalion pasukan gerak cepat dan pasukan pertahanan pangkalan. Lalu ditambah batalion 530 Raider Jawa Timur dan batalion 454 Raider Jawa Tengah. Lalu ada 2.000 sukarelawan yang dilatih PKI. Di Lubang Buaya, sekadar catatan, 1 batalion umumnya berkekuatan 500 hingga 700 orang. Faktanya jauh berbeda, hanya sekitar 1 kompi Cakrabirawa berkekuatan 60 orang yang ikut. Dari Brigif 1 juga hanya 60 orang. Dari pasukan pertahanan pangkalan ada 700 orang. Sementara pasukan gerak cepat tidak ada. Yang cukup banyak adalah batalion 530 dan 454. 2 pasukan elit ini berkekuatan masing-masing 500 orang. Thank you for watching. See you next time.